Bahkan mohon maaf, saya 3 tahun ini diangen-angen Habib Lutfi. Lewat tangan kanannya beliau namanya Gus Ali Gresik. Niki rencana ada pertemuan besok di Pekalongan duka. Niku mengke ditemokni Allah apa ndak wallahu alam. Beliaunya Gus Ali sanjang kula wekdal kula ngaos teng Gresik Desa Jambu. Beliau dawuh teng kula, Gus, Habib Lutfi pengin semerap jenengan kepanggi. Lah napa aku lho? Nek ndelok kajian sampai ning YouTube iku kok kendel, ya ngono. Ngoten. Penasaran, Pak. Babagan hakikat digelar di tengah umum. Padahal itu konsekuensinya siap dicaci maki, bahkan disestempel sesat. Kula nggih penak ae jawab mek situ. Lagi iki tah sampean ket ngerti nek Gusti Allah niku kendel. Lah ngeten ta ya. Man arafa nafsahu faqad arafa robbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka akan mengenal Tuhannya. Al-Hadid ayat 20. Laksana ini dunia. Allah memberikan keindahan-keindahan di dunia ini. Itu semata-mata untuk menguji ruh. Itu bagaimana? Apakah ruh itu melihat rahasia di dalam dunia ini, yaitu hakikat nuju marifat not gandeng noto roh iki supaya bisa sampai pada Allah. Sambung Pak nggih. Nah, niki jenengan sing wis pengembangan nggih mesti sambung. Lah niku kula nggih bek-bek menawa ana sing pemula. Lah ngaten lho. Dadi kula urai didik ngaten. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Kita mengikuti Kanjeng Rasul itu dari sisi mana? Coba bisa dilihat skema di depan. Allah langsung ada tali kepada Muhammad. Nabi Muhammad ini ada 2 jalur. Siji tabi'in ya. Tabi'in iki yang kedua adalah nasab atau dzurriyyah. Ketika Rasulullah mengajarkan hukum kalih niki hukum 2, hukum jasad kan hukum rohmah, ruh. Aturan dunia dan aturan ukhrawiyah terhadap tabi'in pada masa dulu disebut sahabat, terhadap dzurriyyah disebut nasab. Itu lengkap. Syariat yo digenahke, hakikatnya juga digenahke. Dijelaskan. Bukti secara otentik antara syariat dengan hakikat yun sewu. Mengapa di lapangan itu kok mengatakan kontradiksi? Alasannya cuma satu. Yang di golongan syariah tidak mau menerima ajaran dinul hak hakikat, dianggapnya itu menyalahi aturan-aturan agama. Mengapa demikian? Karena saking minime ajaran ruh di tengah masyarakat, ajaran dinul hak itu disampaikan di tengah masyarakat. Mohon maaf.
Ini Bapak Ibu fakta di lapangan seperti itu. Sampai bahkan banyak yang menolak tentang ajaran hakikat nuju ma'rifat itu, banyak yang membatalkan. Padahal Rasulullah itu sudah jelas-jelas yang tertuang dalam surat Al-Imran ayat 31. Kalau kau mengikuti aku, kata Rasul, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan menerima cintamu. Mu iku roh lho Pak, bukan jasad nggih. Bukan jasad. Iki pendidikan hati, pendidikan ruh, yaitu dinu tauhid. Yuhbib, Allah bakal menerima cintamu. Allah akan menerima ruh itu sebagai kekasih Allah, manakala ruh panjenengan, hati panjenengan, manah panjenengan itu sudah terlepaskan cintanya hati terhadap kesenangan dunia. Allah menampilkan kesenangan dunia pertama adalah apa? Bojo iku bahasa Indonesia apa? Durya, no? Suami istri nggih? Suami istri. Nomor kalih anak. 3 harta benda. Oh niki isine harta benda, pangkat, jabatan, kehormatan, kedudukan apapun. Kaya kehormatan jenengan disebut Gus, diceluk ustad, bahkan diceluk kiai, iku kehormatan. Hati-hati. Hati-hati. Kalau panjenengan sudah ada pendidikan dinul haq, aman. Sebutan. Umpama dipanggil nyun sewu, panggilan sing memuliakan, ya gak ndadekno ati sampean iku mau keluar dari Allah. Umpama Anda dicaci sebab karena sebutan iku enggak dadekno susah ati sampean terhadap Allah, ndak. Ala inna awliya illah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Yuhibbukumullah. Kalau kau sudah melepaskan hatimu cintanya terhadap selain aku, kata Allah, gitu termasuk di kau Pak. Roh sampean kali kula padha berkasih mesra, suami istri, anak, harta benda, apapun. Nek manah iki sampun bisa melepas, yuhibbukumullah, jaminane teng mriku. Setelah itu wa yaghfir lakum dzunubakum. Segala kesalahan, kemaksiatane yang pernah dilakukan jasad maupun ruh, lebih-lebih wa yaghfir lakum dzunubakum, sebab innallaha ghafurur rahim. Jelas Pak niki. Terus bagaimana hati bisa melepaskan diri dari cintanya terhadap selain Allah, iki kate persoalan. Jare wong-wong wangel. Merga bendino ketemu. Lah ngoten nggih. Nyun sewu Pak. Semakin tinggi namanya pohon naik ke atas, maka semakin besar angin yang menerpa. Semakin tinggi tingkat derajat ruh panjenengan di mata Allah, maka semakin besar Allah memberikan ujian-ujian Pak. Ujian yang terberat. Kalau tutun mengi, suami istri iki dicucuk PT, iku terberat. Estu. Nek kelangan anak, harta benda itu masih panjenengan kali kula bisa cari mudah. Iki diletakkan nominasi yang pertama. Wa zuyyina lin-nasi hubbus syahawah minan nisa wal banin wal qanatiril mungkontoroh. Wis jelas niku.
Judulnya malam ini adalah Indahnya Dunia. Niki judulnya. Oleh karena dunia itu indah, maka banyak di antara umat manusia tersilaukan oleh tampilan keindahan dunia. Sekalipun walaupun dia sadar suatu saat ini pasti ditinggalkan. Ketika saat detik-detik idza jaa ajalu, dia sadar kalau semuanya anak, istri, harta benda yang mewah itu kutinggalkan. Saya akan berangkat sendiri pada Allah. Jasad saya akan diantar oleh tetangga untuk menuju kuburan, makom. Saya sadar, tapi mengapa nggak bisa melepaskan? Ayo. Itu Pak, ini fakta. Situasi, kondisi, hati, ruh di tengah masyarakat kita, khususnya umat Islam. Saya bicara umat Islam aja ya. Apalagi di luar umat Islam. Luar biasa. Lah, saya hadir di tengah-tengah umat ini untuk menegaskan bagaimana caranya panjenengan kalikulo hati bisa melepaskan diri dari belenggu-belenggu hawa nafsu. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini kembali kepada judul Indahnya Dunia. Ayo, siapa sih nggak seneng? Masyarakat jamaah melihat saya itu sering diundang keluar, akhirnya dititipi Avanza. Eling, amen. 2014 akhir. Melihat jam terbangnya kok jauh-jauh, Banyuwangi, terus pun niki Jember, Jawa Tengah, Jakarta. Akhirnya jamaah, salah satu jamaah mengganti Alphard. Seneng badan? Lah, hati-hati sampean. Itu jebakan-jebakan Batman, Pak. Loh itu. Kita tidak akan pernah terjebak manakala hati selalu faqadistamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha. Jelas niku. Nek ati ndecoki rapet taline ati Muhammad langsung nang Allah, mesti jenengan kali kula terkontaminasi. Pasti, Pak. Akhirnya ati iki mang dadi budaknya hawa nafsu. Terus ngene, ati ngomong nang jamaah. Yo gantian lah iku Alphard 2007. Saiki lho wis 2022. Ati ngomong. Itu pasti, Pak. Kalau hati kita iku mang terjumus kesilauan dengan kesenangan dunia, pasti ngomong ngono. Akhirnya apa? Meres jamaah. Nggih mboten? Subhanallah, Rasulullah sudah diberikan rekomendasi Allah lewat Al-Qur'an ketika beliau menyampaikan apa urusan ajaran syariat utawa jasad, ruh atau hakikat, ikut tidak pernah menyinggung masalah hal itu. Aku wis ana sing bayari dhewe. Ngono bahasa kasare. Sinten ya Rasulullah? Allah Subhanahu wa taala. Iku Rasulullah, qad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Itu yang ditampilkan. Beliau tidak hanya menyuruh tetapi memberikan contoh. Berarti ketika Rasulullah menyuruh ke barat, Rasulullah wis ana barat dhisik, Pak. Ngoten lho, paham maksudnya? Kita menyuruh sedekah, kene gak gelem sedekah. Le tak pisui kapok ngono. Nyun sewu lho nggih. Memang kok belakang tutup kudu ya. Karena memang niki. Terus yang terpenting kita pada malam hari ini sesuai dengan judulnya Indahnya Dunia.
Berhubung itu sudah bersemayam di dalam hati kita semuanya yang hadir, aku yakin jenengan kali kula nggih monggo yi pernah ngalami, bahkan sekarang masih dalam posisi masih terkontaminasi, ya. Bagaimana caranya kita bisa lepas dari kesenangan dunia yang ditampilkan oleh nafsu, oleh Allah lewat nafsu, sehingga hati kita bisa melepaskan cintanya terhadap itu? Bagaimana caranya yang secara spesifik? Bapak Ibu hadirin, kita tidak munafik, Pak. Hati kita ketika saat masih ada di posisi jadi budaknya nafsu. Siapa sih nggak mau ingin jadi orang kaya? Lah ngeten nggih? Siapa sih yang tidak mau orang itu nyun sewu, bisnisnya lancar luar biasa, jadi miliuner? Semuanya saya yakin pengen teng mriku. Allah pun juga tidak melarang bila mana tidak melampaui batas. Lah, kita golongan yang masih terjebak di sini, bagaimana caranya sampai kali kula untuk keluar dari belenggunya nafsu ini sehingga ruh itu tidak akan menjadi budaknya nafsu? Buka di dalam surah Al-Baqarah ayat 257. Itu ada dua golongan, orang yang menjadi budaknya Allah dan orang yang menjadi budaknya nafsu. Konsekuensinya bagaimana itu? Al-Baqarah 257. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minal zulumati ilan nur. Itu yang pertama. Golongan kanan yang mengikuti Kanjeng Rasul, genahne merealisasikan hukum syariah, didasari hukum hakikat untuk menuju makrifat, itu beliau di golongan kanan. Laksana di dalam kitab Riyadhus Shalihin, di dunia itu ada semacam pohon yang menjalar ke akhirat. Pohonnya itu disebut pohon An-Nur. An-Nur itu cahaya. Cahaya itu datang, akhirnya lingkungan ini menjadi padang. Kalau lingkungan padang, maka jenengan akan bisa tahu mana jalan dan bukan itu tahu. Anda akan bisa melihat apa di depan panjenengan. Ini kalau lingkungannya ada an-nur, cahaya. Cahaya itu untuk menerangi lingkungan ini sehingga mata jasad ini cara berjalan tidak akan pernah keliru. Itu adalah mata zahir. An-nur yang dimaksud ini dari mana? Memang secara murad, lugat, an-nur adalah cahaya. Cahaya yang dimaksud ini adalah cahaya ma'rifatullah. Cahaya ma'rifatullah, Allah akan menghadirkan di jagat lingkungan hati hanya pada hambanya satu, mengikuti ajaran dinul haq Kanjeng Nabi niki. Sebab dengan ajaran dinul haq inilah akan membentuk dan mengenalkan hati kita untuk bertauhid pada Allah, yang tujuannya untuk melepaskan diri ruh itu dari penjajah hawa nafsu. Akhirnya jenengan mau nggak mau wajib melakukan zikir. Ketika saat zikir sudah berjalan dalam hati panjenengan, maka disitulah Allah memantau pergerakan ruh. Selalu zikir nang Allah ponda, padahal Allah sudah mengajarkan lewat Kanjeng Nabi tentang zikir di dalam surah Al-Insan ayat 2526. Muhammad wadkur isma rabbika bukrata wa asila. Esok pagi sampai sore gunakan hatimu selalu berzikir padaku Muhammad. Nah niki, walaupun ayatnya itu perintahnya wadkur isma rabbika ka Muhammad, ikut secara tidak langsung juga terhadap kita sebagai umat. Wa minal laili fasjud lahu fasabbihu lailan tawilan. Kalau malam hari
jenengan pun tedung blekok ketorokan. Ampun turu mawon. Kata Rasulullah disinggung tentang masalah tahajud. Tahajud bagiku kata Rasul wajib. Andai kata ini enggak berat, tak wajibnya terhadap umatku. Iki Rasulullah. Wis nafsi-nafsi Pak, bahasa kula wajib. Itu kok bahasa sampean. Engkau dengan kewajiban dibahasakan terhadap kita yang asalnya berat, akhirnya tidak berat. Apa sih maknanya tahajud itu? Dari kata sajadah, sujud patuh. Berarti hati harus patuh pada Allah. Apa patuh hati? Yakfur bitaghut wa yu'min billah. Tinggalkan kesenangan hatimu yang kujadikan sebagai taghut di dalam hatimu, tinggalkan. Kalau kau mau sudah meninggalkan, wa yu'min billah, kau akan kuterima dan bisa bertemu aku. Itu kata Allah. Bapak Ibu hadirin, sedaya gak saya gak jenengan pasti mengatakan dunia iku indah. Sehingga dengan indahnya itulah proses kita mulai akil balik, siapapun kita mesti terbawa dengan keindahan dunia. Sampai berapa tahun si A si B mboten mesti. Kadang sampai 30 tahun, sampai 40 tahun, ada yang 60 tahun lagi bisa melepaskan. Nah, tanda kita bisa melepaskan ini syarat mutlak. Sampai harus ketemu Kanjeng Nabi. Maksudnya ketemu Kanjeng Nabi ku ya apa? Sebab hanya Kanjeng Nabi lah yang memegang kunci tali langsung ruh terhadap Allah. Habl ya, ini disebut habl. Kan apa habl ini ku? Al-dzikru bisiril asrar. Itulah namanya zikir bisiril asrar. Di dalam sir ada pirang-pirang sir. Wis niki sing wis pengembangan wis biasae pun saged iku tadi kiri. Nek sing pemula nggih dereng. Kula kinten sedaya mengke dengan serang berjalannya waktu ya dengan kali kula mengke pasti akan dibimbing Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, Anda harus ketemu Rasulullah. Bagaimana jenengan bisa bertemu Rasulullah padahal Rasulullah itu zamannya bukan zaman kita, itu zaman sahabat. Ya ini tabi'in as-salihin. As-salihin. Sebab di dalam tabi'in ini Pak terpecah menjadi dua golongan. Ada tabi'in sing bi ghairi sholihin, ada tabi'in sing sholihin. Tabi'in sing bi ghairi sholihin mesti ngajarkan hanya tentang hukum syariat dan thariqah. Lah, yang as-sholihin beliau pasti mengajarkan tidak hanya tentang hukum syariah, tetapi juga dia akan mengajarkan dan mendidik hukum hakikat terhadap hati para umat. Tapi nyun sewu Pak, abot. Konsekuensi di tengah masyarakat luar biasa, cacian, makian. Bahkan mohon maaf, saya 3 tahun ini diangen-angen Habib Lutfi. Lewat tangan kanannya beliau namanya Gus Ali Gresik. Niki rencana ada pertemuan besok di Pekalongan duka. Niku mengke ditemokne Allah apa ndak wallahu alam. Beliaunya Gus Ali sanjang kula wekdal kula ngaos teng Gresik Desa Jambu. Beliau dawuh teng kula, Gus, Habib Lutfi pengin semerap jenengan kepanggi. Lah napa aku lho? Nek ndelok kajian sampai ning YouTube iku kok kendel ya ngono. Ngoten. Penasaran, Pak.
babagan hakikat digelar di tengah umum, padahal itu konsekuensinya siap dicaci maki, bahkan disestempel sesat. Kula nggih penak ae jawab mek situ. Lagi iki tah sampean ket ngerti nek Gusti Allah niku kendel. Lah ngeten ta ya? Bukan saya sebetulnya yang menyampaikan, pada hakikat sumber dari Allah. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dinil haq ay dinut tauhid. Ku sampaikan tentang masalah ajaran dinul haq dengan membawa hidayah terhadap umat ini, tujuan maksud liyudhirahu ala dini kulli, untuk meluruskan syariat ini yang belum lurus. Ngoten lho. Syariat yang belum lurus itu syariat sing apa? Syariat sing ngene, Pak. Pundi kilen, Pak? Sana nggih. Oh, sono. Allahu Akbar. Ati sampan kali kula blaklak tutup pasar. Nggih. Kalau wong puger niki nyuwun sewu, umpama kula dadi wong puger, penggaweku apa? Nelayan. Allahu Akbar. Semoga-moga kok oleh akeh. Nelayan. Nah ngoten ta? Sing petani nggih mikir masalah tandurane. Sing ning kantor nggih mikir tentang kantore. Yang di pasar mikir tentang jual beline. Nginggo gagak sing tuku akeh apa enggak ya? Mikir. Loh, ngeten niki tidak saya, tidak jenengan, Pak. Semuanya prosesnya awal seperti itu, manakala belum mengenal dinul haq niki. Loh, niki lho syariat kula sing dereng kenceng, sing dereng leres. Sehingga di dalam ayat Allah mengatakan kalau sholat itu jangan bersiul. Iku bahasa kinayah lho, Pak. Ya niku asal-asalan sholat kula wau. Asal gugur kewajiban. Didatangkan Nabil Huda wa dinil haq yang tujuannya liyudhirahu, untuk meluruskan, mensucikan hatiku dari kotoran-kotoran yang berkenaan dengan kesenangan dunia. Sebab tatkala hatiku ini tertutup dengan kesenangan dunia, maka ketika saya menjalankan sholat secara syariat, hatiku, rohku iku madhep saliyane Gusti. Kadang-kadang golek kunci gak ketemu-temu sholat Allah. Ya Allah nok loster mangjam memet ngalu muter-muter mencari. Mangkane nek kelangan apa-apa ojo nang kiai, Pak. Ojo nang dukun, cukup salat ketemu iki nggo. Sing gak dijodoh suwe jodone gak teko-teko, salatana mempengono engko lah. Pun, Pak. Nikilah liyudhirahu ala dini kulli. Di belakang ayat ditutup walau karihal musyrikun. Faqala aidan walau karihal kafirun. Itu tak sampaikan walaupun di tengah-tengah makom umum musyrikun, walaupun disampaikan di tengah-tengah orang yang tidak suka tentang ajaran dinul haq. Sopo sing dideleh lenggah ning gunung harus siap konsekuensinya, dicaci orang, dimaki orang. Teng mriku, Pak. Lah kula nggih jawab, Gus, sesuk tanggal 22 hari Ahad ada saya pengajian di Pekalongan. Menawi beliaunya Habib ada waktu kula tak sowan. Nek mboten enten acara liya atau ketemu di majelis taklim, monggo wis sak penake pundilah. Apa aku yang sowan pun niki pun digagas. Sebab habis di Pekalongan langsung 2-3 kula mboten kundur langsung nang Purwokerto. Hati satu jalan. Lah nguniku jamaah nggih mikir didukno Allah lewat kesenangan dunia, dibenahi syariate tumpakane maune Avanza dadi
Seneng boten jenengan? Abot, Pak. Abot amanah itu abot. Dan amanah itu akan jadi ringan manakala faqadis tamsaka bil urwatil wuthqa. Taline Allah tetap jenengan kejoi. Di antara jenengan diamanai Allah, bisnisnya tambah, omsetnya tambah api. Di antara panjenengan iki dadi ustad, dadi kiai, semakin lama pengikuti semakin banyak, amanah. Di antara panjenengan dadi dokter, semakin lama omsetnya atau pelanggane sing loro iku padha ukeh, padha cocok jodoh ning kono, amanah. Subhanallah. Hati-hati nggih. Kesimpulan semuanya, selamatnya itu panjenengan tetap memegang talinya Allah, yaitu habl adzikru sirul asrar. Niki Pak. Praktekin jenengan pun paham, tinggal genah tok. Iku yo gak kadik ngucap ning ati kantun ngelampah kita. Wis sak mampu-mampu panjenengan. Iki Rasulullah selalu ngecoi Pak. Makanya mengapa Rasulullah itu bisa sampai pada makom puncak, yaitu makom musyahadatul baqa. Itulah makom maksum, dikarenakan beliau secara ilmiah teori pagi sore malam tetap hatinya zikir terhadap Allah. Pertanyaan ini purun boten jenengan? Nek boten purun, nek gur sak oleh-oleh ya jenengan kudu ikhlas nek dideleh musyahadatul fana. Lah ngoten nggih? Kudu ikhlas dideleh makom mahfud. Kudu ikhlas. Enggak kata sing ngomong ada sing WA. Gus, amri kula bisa sampai ke musyahadal baqa makom maksum ya apa? Tak jawab, per detik per nafas ojo lali zikir nang Gusti Allah. Apa te Gus lho? Kuwi ku takon, tak jawab malah ngenyang. Wis tah lakonono, engko kaitane abot saya suwe, semakin lama aku yakin dadi ringan. Pengin nah maksum syarate dituduhno ora gelem nglakoni. Wis semuanya itu proses lah Pak, ngoten nggih. Pun. Terus kubu yang kedua, Rasulullah ketika mengajarkan dinul haq itu pada duriyahnya, nasab disebut habaib. Nah, habaib juga begitu, ada terpecah menjadi dua. Ada yang sampai pada makrifat, ada sing boten. Ngalimo kaya apa? Dari sisi sayyid, tabiin, dari sisi duriyah, jikalau ngalimo ya apa ngelmuni, ya. Jikalau belum sampai ke marifat, jangan harap jenengan kali kula bisa melepaskan diri dari keindahan dunia. Mboten saged Pak. Miturut teori ngonten. Ngalimo kaya apa ngelmu sampean kalih kula. Tatkala hati belum sampai ke makom musyahadah makrifat, boten saged jenengan melepaskan cintanya hati terhadap selain Allah. Boten saged. Mek sitok dalaniku sampean bisa melepaskan hati. Jenengan kudu senantiasa wadhkur isma rabbika bukrata wa asila. Wa minal laili fasjud lahu fasabbihu lailan tawilan. Pagi sampai sore malam sibukkanlah hatimu untuk berzikir sirul asr. Secara ringkas zikir sirul asr adalah menekankan ruh untuk meyakini hanya pada Allah. Contoh ngaji niki sirul asr iku menekan hati sampeyan, muncule tausiah itu tidak dari seongkok makhluk jenenge mukhlason. Jeneng kula niku kuat Pak. Ada yang memanggil saya bel. Ngerti bel nggih? Bele mobil jenenge klakson. Lah, ada yang memanggil saya Stevenson. Wonten sing klason, wonten sing wis macem-macem.
sing duduk jenengku ya diceluk Gus. Gus ya duduk jenengku to. Jenengku Mukhlasan diceluk Gus. Nah, ngono kuwi aku ya noleh. Diceluk apa wae, celuk bel ya noleh, diceluk klakson ya noleh, diceluk panggilan liya, panggilan asma lakop ya noleh. Begitu juga Allah. Tapi enggak jadi pengaruhnya hati. Lain kali ojo disebut tausiah akan disampaikan Gus Mukhlasan, ojo ya. Ngomong Cakson. Nah, Stephen monggo. Malah indah niku rek ngawur rek. Pun siapapun panjenengan mengikuti di jalur ghairu saleh utawa sing gak nggawa taline Allah, taline Rasul iki mang, jangan harap kita hati bisa melepaskan cinta selain Allah. Mboten saged, Pak. Tadi sudah dikatakan, aku akan menerimamu, bertemu aku dan kujadikan sebagai kekasihku manakala kau sudah melepaskan cintamu terhadap selain aku, kata Allah. Hal itu hanya bisa dilakukan hanya dengan cara zikir terus, Pak, hati sampean dikira nang Allah terus, hanya itu. Makanya mursyid thariqah mengapa di situ menekan terhadap muridnya untuk selalu berzikir, walaupun itu zikir jahri ataupun sirri, itu selalu ditebakkan. Ada yang berani memberikan angka, satu hari satu malam kau harus 10.000. Kalau enggak sampai 10.000 besok kamu nyaur utang. Lah ngono toh? Ada yang seperti itu untuk ngejroh hati supaya terkulino, terbiasa untuk hati selalu berzikir. Nah, sayang sedikit sirul asal itu tidak dibahas di dunia thariqah, ternyata hanya dibahas di dunia hakikat. Nah, sirul asal inilah sebagai gambaran penjabaran la ilaha illallah Muhammad Rasulullah yang sebagai miftahul jan, kuncinya surga berarti la ilaha illallah. Maksudnya tidak diucap, kalimat tauhid itu direalisasikan dalam amaliyah ruh. Itu pemahamannya sirul asrar. Nafi isbat, hati yakfur bitaghut, ninggalno selain Allah disebut duniawiyah, indahnya mang. Kalau sudah itu terlaksana nafi'iku isbat ilallah wa yu'min billah, hati bisa sampai bertemu Allah. Mugi anak turun sampai kali kula sampai ila yaumil kiamah, dijaga Allah, dituntun Allah sampai bisa sampai ke Sidratul Muntaha Mustawa. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, iki perdana nggih. Pak Ramadan dangu Pak mboten panggih. Lah niki kepanggih pertama Ramadan niki Syawal, kita bisa mengadakan lagi masalah rutinan niki puger nggih, puger. Nek kula manut mawon sewulan ngarepno endi, sing penting paringi Sherlock. Aku yakin nyampe wis teng mriku. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, dadi fattabiuni, kudu ikut Rasul iku minangka saya wajib. Tapi ngikuti aja asal-asalan. Ngikuti syariat tok. Hakikatnya ditinggalkan. Padahal di situ ada atiullaha wa atiur Rasul. Hablum minallah niki ruh pada Allah, hablum minan nas, jasad iki sampean sesama manusia ditata ning hukum syariat. Hablum minan nas ditata hukum syariat, hablum minallah ditata ning hukum hakikat, supaya ruh iki bisa sampai pada Allah. Bapak Ibu, kalau toh memang indahnya dunia itu didatangkan terhadap diri kita sebagai manusia untuk menguji roh ini betul-betul nyembah Allah atau justru khianat pada Allah, maka menurut secara fisik bukan berarti
jasad iki kudu melarat ninggalno bojo anak donya brana lho Pak nggih. Pun salah paham. Kata-kata meninggalkan yakfur bitaghut itu hanya secara ruh, secara hati. Jasad silahkan sampean awur kali istri, anak, garwa, mewah dunia monggo, tapi tolong roh sampean hanya panjenengan peruntukkan terhadap Allah di situ. Inilah yang kumaksud, ada rahasia apa di tengah-tengah keindahan dunia. Kalau mereka yang mengikuti ajaran Allah, berarti di tengah-tengah keindahan dunia itu ada Allah. Kalau mereka yang mengikuti hukumnya nafsu, mereka akan mengatakan di tengah-tengah keindahan dunia itu ada hawa nafsu, tapi enggak nyadar. Ngapunten Pak, berarti bagi jenengan yang sudah ada didikan hakikat nuju makrifat Allah, tidak akan terkontaminasi, terpengaruh dengan mewahnya dunia. Kan sudah tahu, teng mriku dikatakan wamal hayatad dunya illa mataul ghurur. Oh bojo, berarti aku golek sing gak bojo, ngertos pun. Dadi gak berngiblat terhadap nafsu pada diri kita yang mendorong untuk hati berkasih mesra dengan kesenangan dunia, tetapi hati kita masuk dalam dunia Allah, di situ jenengan kalih kula berarti bertemu Allah. Jadi syarat mutlak khusus bagi mereka yang terkontaminasi, satu, jenengan harus ketemu tabi'in as-solihin. Dialah yang kusebut sebagai guru akhirat. Jenengan pasti akan dididik tentang ilmu hakikat nuju makrifat roh ini, hati ini, otomatis untuk meninggalkan kesenangan dunia ini. Jenengan akan dididik ilmu juga lagunya sampai dumugi makrifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Barulah ini Anda bisa melepaskan diri dari belenggunya hawa nafsu. Inilah Bapak Ibu sing kula maksud hati yang telah merdeka dari penjajahnya hawa nafsu. Untuk mempertahankan kemerdekaan ruh dari penjajahnya hawa nafsu, tetap Allah memberikan pengajaran gejo irapet tali Allah. Bapak Ibu, bagi panjenengan yang sudah melampah di sini, kula mboten nuntut nopo-nopo. Saya tidak minta apa-apa, hanya satu. Pegang teguhlah tali Allah. Pun ikut dong. Apapun kondisi yang panjenengan kali kula dihadapkan Allah, kadang tidak sama Pak. Sekarang nggak punya uang, besok punya uang. Sekarang sakit, besok itu waras. Sekarang kita masih dalam keadaan apapun pokoknya. Satu hal yang menjadikan permintaan kula, faqadistam saka bil urwatil wuthqa. Pegang teguh tali Allah. Mana? Yaitu zikir sirul asrar. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, itu apa yang bisa kami sampaikan terkait masalah indahnya dunia. Harapan kami mudah-mudahan kita yang hadir, khususnya yang di YouTube pada umumnya anak putu kita, estu direksa Allah senantiasa berjalan di atas jalur yang benar. Al-Fatihah. Bapak Ibu, kita masuk pada sesi tanya jawab. Monggo menawi ada yang bertanya, kami persilahkan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak
tidak mengurangi rasa hormat kami pada semua yang hadir, wabil khusus dumateng Gus Mukhlason ingkang kula takzimi. Awalan kula ucapaken minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir lan batin. Langsung pada pertanyaan, Gus. Masalah zikir, baik itu dalam sholat maupun zikir di luar sholat. Kita pada waktu sebelum fokus ke Sirul Asror, tentu awalnya kita buka dengan hidayah Fatihah kepada Kanjeng Nabi, keluarga, dan sahabat-sahabatnya. Itu yang di luar sholat. Kalau yang di dalam sholat, itu dalam duduk at-tahiyat, itu kan ada bacaan menyebut kama sholaita ala Ibrahim, dan juga bacaan-bacaan yang lain. Notoneati ketika kita menyebut nama-nama tersebut, itu bagaimana? Sebelum masuk kepada Sirul Asror, itu kami masih terseret pada nama-nama. Benarkah semua nama-nama itu harus lebur untuk memasuki ke Sirul Asror itu? Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Indahnya satu nama kadang bisa membuat terperosoknya seseorang di dalam alam alam mukasyafah ataupun muhadharah. Tapi dengan nama itu akan menjadikan satu wasilah Anda bisa sampai ke musyahadah. Betulkah nama-nama itu akan hilang tatkala panjenengan niki masuk di dalam makom atau alam musyahadah? Sangat betul. Terus bagaimana caranya pelepasan nama itu sehingga panjenengan tidak terperosok di dunia mukasyafah, lebih-lebih di muhadharah? Mudah, Pak. Gini caranya. Ketika nama apapun yang jenengan ucapkan atau jenengan dengar, Sirul Asror niku kudu aktif. Zikir Sirul Asror dalam hati jenengan wajib aktif. Tahu aktif ya? Sehingga Anda ketika saat ngucap Allah, ngucap pangeran, krungu swara diesel, krungu swara apa, manakala zikir Sirul Asror aktif dalam hati jenengan, pasti tembus sambung nang hidup yang kumaksud. Kuncinya aktif dan tidaknya aktif Sirul Asror di dalam hati. Kuncinya di situ, Pak. Makanya di dalam ayat Allah mengatakan apabila lafaz Allah diucapkan terhadap mereka yang seperti itu ujilat, gemeter, maksudnya gemeter itu hati sambung nang Allah niki le. Wis gak iso nyapa-nyapa, nek wis sambung, nek wis akad, makhluki wis mboten saged napa-napa pun. Ibarate wayang habis tanggapan masuk kotak blek, udah gak iso nyapo-nyapo. Wayang lanang wedok dadekno siji gak kelamben ya ora tau meteng. Njur kotak niku lho, Pak. Antara negara Ngamarta dengan Ngastina, kalau sudah masuk di dalam kotak ora tarung wisan. Niku wayang kulit. Nah, terus wayang wong nek wis dilebokno kuburan ratukaran. Mutu qoblal maut, matilah kamu sebelum mati. Iki sing den maksud mati sak jeroning urip.
Matilah kau, maksudnya akumu iki patenono, tiadakan. Kita akan bisa meniadakan, maksudnya akan terjadi meniadakan keakuane makhluk hamba dalam hati, manakala panjenengan kali kula sudah di tingkatan makrifat Allah, di makom musyahadah. Dia bisa nak kini kawan tukaran, Pak. Umpamaha kadik kunut, gak kadik kunut, kadik tahlil, gak kadik tahlil, gak sikut-sikutan. Kalau sudah di titik niki. Paham nggih? Jadi bagaimana caranya nama itu tidak mempengaruhi hati panjenengan pada Allah sehingga tidak akan menjerumuskan panjenengan? Kuncinya sirul asrar harus aktif. Saking aktifnya sirul asrar langsung fanaul dzikri. Nek fanaul dzikri aku pesen situ tok. Aja ditokno nang njaba gak? Nek ditokno nang njaba ngene. Umpama nang istri nih. Aku Allah njaluk mangan. Iki sing ana ati metu nang lesan. Aku pesen aja gak gegeran. Nggih nek sing wis paham. Nek sing durung paham sembarang Allah, sembarang Allah. Ya kae badoken Allah iku ya ngene. Wonten sing seperti itu, Pak. Ya Allah ya Karim. Ini sama halnya apa yang pernah disampaikan oleh Al-Khalat. La fi jubati illallah. Tidak ada di dalam jubah ini kecuali Allah. Langsung saat itu suasana podo guleger pada waktu itu. Artinya orang yang tidak paham menuduh Al-Khalat mengikrarkan diri sebagai Allah, sebagai Tuhan. Sampai ana al-haq seperti itu. Subhanallah. Padahal yang terjadi dalam hati beliau maksudnya Allah iku aku iki dudu Al-Khalat. Al-Khalate ilang wis, makhluke pun apa? Pun lebur. Yaitu toh pendidikan tauhid yang tertinggi kalau sudah terjadinya nafi isbat. Kalau sudah fananya perkara selain Allah, bermunculan bergelorlah hatimu terhadap Allah tok. Innani anallah la ilaha illa ana. At-Toha ayat 14. Yang terjadi dalam hati jenengan iku ngoten. Makane kula pesen aja ditokno gak ning sarengat, diucapno ning lisan iki. Wong mriku diwane sambutan. Gendenge teko. Allah berbicara. Allah berbicara. Wis. Waduh. Sejak kapan sampean kok ngene? Sejak ngaji nang pondok Miftahul Jaya baru. Nyun sewu Pak, ngapunten ingkang kathah, sampean imut zamane Siti Jenar niku. Ada yang mengatakan keluar dohir apa yang ada dalam hati ikut didohir. Akhirnya yang gak paham menuduh bahwasannya Siti Jenar itu sebagai itu mengikrarkan diri dari Allah. Padahal dalam ruhnya itu sudah fana. Yang berbicara bukan Siti Jenar, yang berbicara bukan Al-Khalat, tapi hidup pada Siti Sinten Allah Subhanahu wa taala. Sampai iki ditegaskan di dalam kitab Sarhul Hikam dawuh Syekh Ibnu Athaillah, wa ammal arifuna la yarawna li anfusihim syai'an bal yusyahiduna annal fa'ila huwallahu ta'ala. Iki sing paling penting. Bal yusyahiduna annal fa'ila huwallahu ta'ala. Yes. Orang yang hatinya sudah diletakkan Allah di tingkatan makrifat loh ya. Manakala terjadi kondisi pada dirinya atau orang lain
La yarawna li anfusihim syai'an. Beliau itu tidak mengimani munculnya itu dari dirinya ataupun dari orang lain dalam kurung makhluk. Contoh jenengan dikatakan ruh itu sudah dimakrifat, tidak mempunyai keyakinan yang bertausiah iku seongkok mukhlason, tidak. Mesti hati sampai beriman melihat Allahnya yang berperan di situ. Umpama kula tidak boleh tidak melihat, tidak mempunyai keyakinan munculnya satu keterangan ini dari diri saya sebagai makhluk. Ini sudah tidak ada. Bal yusyahiduna, balik jenengan iki atine yusyahidunya, nyekseni, melihat, mengimani bahwasanya annal fa'ila sak temeni sang yang berperan fa'il iku huwa utawi fa'il iku Allahu subhanahu wa ta'ala. Oleh gara-gara goro-goro gak paham, akhirnya fa'ile dituduh makhluk iku mang. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka mengatakan sesat. Melihat makhluk coba ayo dingen corak akal sing waras lho, sing waras sing gak waras gak apa-apa. Sing waras saya. Umpama Allah tidak ada pada diri saya, diri jenengan, huwal awwal wal akhiru wal zahir wal batin, bisakah kita sampai di sini? Boten saged. Gara-gara hati ketutup ambek duniawiyah makhluk wujud ngeten iki, akhire ati iku nyawang makhluke. Nek wis nyawang makhluke, ya iku akhire dadi fitnah. Berhubung makhluknya itu sudah lebur dalam hati jenengan, nyatalah Allahnya. Kan sudah ditegaskan huwa awwalu wal akhir, huwa utawi Allah hidup iku yo awal yo akhir, yo zahir yo batin. Jadi akal sing waras berhubung imane wis ketoto, aku yakin tanpa Allah tidak akan pernah kondisi sikon sekarang terjadi tanpa Allah. Tanpa hidup pada diri kita, tak akan bisa berdiri rukuk sujud lungguh. Nek gak percaya nang Mojokerto, nang Kecamatan Trowulan. Di situ Pak, ada Bunda tidur. Patung jenenge Bunda tidur, dawane 5 meter punjul, nek 10 meter. Moro cebleko. Lah apa gak tangi-tangi? Lah gak iso jawab. Sampe ceblek, ya duwike gak iso menehi. Ceblek ayo mangan nang warung, gak iso ngomong. Itulah hakikatnya manusia seongkok patung. Berhubung Allah memberikan mendeleh, meletakkan roh wa nafakhtu, maka koyok-koyoke jasad iku iso omong. Lah ngoten nggih. Koyok-koyoke padahal iku tindakan roh. Lah roh yang ngono dikembangkan maneh Allah. Paham nggih? Wis penak lho rek ngene iki jane ngono. Makane gak salah Habib Lutfi dawuh. Kok kendel ya kaya Mbah Buyutku ngomongi. Saiki kok wani lho duduk makhluke sing kendel iku utawa beb iku Allah. Engko jabula ngono gampang nek wedhuk nek ditakoni lho ya. Gus sampean kok wani piye? Oh sing kendel Gusti Allah. Mosok baru sekarang panjenengan iku akan percaya. Kan zaman dulu kan Allah kan Maha Kendelang, nah, Maha Kuasa. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Cuman waktunya durung. Saiki padha bermunculan, Pak. Wong kuwatah. Saking sayyid, saking buya-buya,
podo bermunculan membahas tentang masalah roh. Alhamdulillah, berarti aku ono ewangi. Ngene lho. Nah, termasuk kula ngeten iki rawuh di tengah-tengah jenengan iki regenerasi. Regenerasi jenengan nanti akan menyampaikan ku anfusakum wa ahlikum naro. Jadi nang keluarga sampean anak istri urusan gelem percaya gak percaya bukan ranah jenengan kali kula. La ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghayy. Ajaran yang untuk membebaskan ruh dari belenggunya hawa nafsu itu yang disebut ajaran dinul haq iku mangga ada paksaan. Dene bojo anak gak gelem bahkan mungsuhi sampean jenengan ojo muring. Gusti Allah ngajari iku mau gak ada paksaan. Dene gak gelem yo babahno. Sing penting berhubung garwa anak sampean kewajibannya arif nafsaka wa auladaka billah. Anda pertama kali kewajiban untuk melakukan pendidikan terhadap anak istri, mengenalkan terhadap Allah. Ya bunayya la tusrik billahi syai'. Imron niku Pak ya berpesan, cara Nabi Ibrahim berpesan nang anak putu jenengan kali kula. Ojo pisan-pisan ati iki menyekutukan Allah dengan duniawiyah iki. Iku pesane. Sebab inasirka la dzulmun adzim. Itulah perbuatan mbah buyute dosa. Pakolan Nabi ketika saat Rasulullah dawuh hubbud dunya khati'atun kabiratun. Cintane ati terhadap selain Allah yang kami sebut kesenangan dunia iki mang, indahnya dunia iki mang maksiat sing paling gede, luwih gede daripada maksiat ngeten iki. Jelas nggih? Cetha nggih? Sing pinggir mriki tapi niku Pak. Iki maksiate jasad sing kaya ngono kuwi. Lah maksiate ati roh pada Allah. Padahal sok jasad iki kembali dari asal tanah ke tanah, ruh dari Allah harus kembali pada Allah. Ini Pak, makanya hubbud dunya, cintane ati terhadap dunia ini iku khoti'ah, satu maksiat kabiratun kan amat gede. Makanya mawanti-wanti berpesan sungguh Imron atau Nabiullah Ibrahim terhadap anak putune ojo sampak. Artinya ketika sampai kali kula proses ning syariat iki hati penuh dengan maksiat nang Allah, iki lo tamponen biar terlepas dari perbuatan syirik. Nabi Adam ketika beliau itu diusir Allah dari surga ke dunia dikarenakan beliau memakan buah khuldi, beliau dikatakan, Adam, kowe pingin isok balik nang surga meneh negeri asalmu. Roh yang ngono roh, aku kepingin balik isok nang aku ning rahmatku. Nggih, fatalaqa Adamu mir rabbi kalimatin fataba alai. Nabi Adam nrimo ajarane roh iki sangka Allah yang kami sebut dinut tauhid. Bapak Ibu, berarti biar tidak terpengaruh dengan indahnya nama, sirul asrar harus